Di sebuah pelelangan mobil rongsokan, Andi tanpa sengaja menemukan harta karun tersembunyi, sebuah mobil tua berdebu yang tampak tak bernilai. Tapi bagi mata yang jeli, ini bukan sekadar bangkai besi. Itu adalah Pontiac Firebird tahun 1977. Ia memeriksa kondisi mobil. Interiornya masih lumayan terawat, tapi begitu kap mesin dibuka, karat di mana-mana, dan kondisi dalamnya bahkan lebih mengenaskan. Sekilas, mobil ini lebih cocok jadi ladang suku cadang daripada proyek restorasi. Di tengah kondisi memprihatinkan itu, ada satu hal yang bikin matanya berbinar. Mesin V6-nya masih ada. Barang langka. Kalau masih bisa diselamatkan, peluang hidup mobil ini kembali terbuka. Dengan perhitungan cepat, ia memperkirakan kalau mobil ini berhasil dipugar, setidaknya bisa dijual sekitar $20.000, setara 324 juta rupiah. Lelang pun dimulai. Banyak yang tertarik, tapi semua punya kekhawatiran yang sama, kondisi mesin yang misterius. Dan kabar baiknya, semua peserta lelang ternyata berpikir sama. Tok, palu diketuk. Mobil itu resmi jadi milik Andi dengan harga $500, setara 8,1 juta rupiah. Murah? Iya, tapi risikonya juga gak kecil. Mobil itu dibawa ke bengkel rongsokan milik keluarganya. Dua karyawan setia, Jeff dan Alec, dipanggil untuk memeriksa kondisi lebih lanjut. Mereka awalnya bingung, tapi begitu kap mesin dibuka dan mesin masih ada, mereka sedikit lega. Harapan muncul saat mereka mencoba menyalakan mesin. Percobaan pertama gagal, aki mati. Disambung listrik, coba lagi, masih gagal. Pemeriksaan lebih dalam dimulai, dan hasilnya bikin hati makin tenggelam, oli mesin. Kesimpulan, mesin sudah mati total. Kabar ini langsung disampaikan ke Andi. Ia datang bersama ayahnya, mekanik senior di depan sang ayah. Andi langsung muter kencang cari solusi. Opsi pertama, beli mesin baru. Tapi itu berarti biaya membengkak gila-gilaan. Belum tentu untung, malah bisa rugi besar. Sang ayah yang mulai naik darah akhirnya ikut turun tangan. Setelah berpikir sejenak, ia punya ide gila. Kenapa gak sekalian ubah mobil ini jadi versi klasik? Kalau berhasil dibuat otentik, nilai jualnya bisa melonjak jauh di atas $20.000. Untungnya, di bengkel mereka ada satu Firebird lain yang sudah jadi bangkai. Rencana pun disusun. Ganti mesin, pasang atap T-top, ubah interior jadi gaya klasik, ganti panel samping, pelek baru, dan cat ulang total. Biaya memang naik, tapi potensi jualnya juga ikut naik. Begitu rencana matang, Andi langsung menghilang, meninggalkan ayah dan para karyawan lembur tanpa ampun. Keesokan harinya, sambil menunggu mesin baru, para karyawan beralih ke proyek lain, Chevrolet Corvette tahun 1970 yang baru saja dibeli Andi seharga $20.000, sekitar 324 juta rupiah. Ayahnya hampir pingsan dengar harga itu. Namun katanya, kalau diperbaiki, mobil ini bisa dijual $35.000. Baru deh ekspresi sang ayah sedikit melunak. Masalahnya, mobil ini juga gak mau nyala. Setelah berbagai percobaan dan sedikit drama, akhirnya ditemukan bahwa masalahnya ada di sistem kelistrikan yang kacau balau, bahkan ada 4 saklar pemutus arus terpasang. Setelah bongkar ulang kabel dan pasang komponen baru senilai $250, sekitar 4 juta rupiah, mobil akhirnya hidup. Senyum pun mulai muncul. Lanjut ganti ban baru $1.500, dan terakhir tinggal cat ulang. Sementara itu, proyek Firebird terus berjalan. Atap dipotong dengan hati-hati, interior dibongkar, dan ternyata, karat di dalam lebih parah dari yang dibayangkan. Tapi setelah semua kerja keras, ganti mesin, pasang ulang komponen, hingga akhirnya mobil siap dicat, keajaiban terjadi. Mobil yang tadinya rongsokan, kini berubah total. Di sisi lain, Corvette yang sudah selesai langsung dipasang iklan online. Dalam waktu kurang dari sehari, sudah ada pembeli yang datang. Setelah test drive santai, ia langsung tanya harga. $33.000, kata Andi, sekitar 534 juta rupiah. Pembeli bilang tertarik deal, dia kantongi untung lebih dari $10.000, setara 170 juta rupiah. Kembali ke Firebird, saat akhirnya selesai sepenuhnya, hasilnya benar-benar di luar dugaan. Kira-kira berapa harga mobil ini? Tulis di komentar.